Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan judul kultum, yaitu menggapai kehidupan di dunia dan di akhirat melalui ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, agama Islam yang kita peluk memberikan tuntunan ajaran yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kodrat manusia. Seimbang dalam kebutuhan jasmani dan rohani, seimbang dalam mengatur kebutuhan sosial dan individual, seimbang dalam mengatur kehidupan dunia dan ukhrawi. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk memperhatikan urusan rohania, urusan pribadi, dan juga urusan-urusan kehidupan di akhirat saja, tetapi juga memperhatikan urusan atau kebutuhan jasmania, urusan kemasyarakatan, dan urusan duniawi. Kebahagiaan hidup yang kita harapkan juga kebahagiaan yang seimbang, yakni sebagaimana doa dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang senantiasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Dalam hubungannya dengan upaya menyeimbangkan antara kehidupan manusia di dunia dan kehidupan di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahi ilaika wala tabtaghil alfasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah melupakan kebahagiaan dan kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut mengisyaratkan perlu adanya upaya penyeimbangan antara urusan ukhrawi dan duniawi. Menurut ayat tersebut, kita diperintahkan agar tidak melupakan kebahagiaan kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena antara kehidupan di dunia dan akhirat itu ada kesinambungan. Segala amal apapun yang dilakukan di dunia berimbas akibat terhadap kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, perintah untuk beramal dan kehidupan di dunia juga perlu memperhatikan bukan hanya kuantitas atau banyaknya amal yang diperbuat di dunia, melainkan juga bobot kualitasnya. Baik atau buruk, bagaimana ditekankan pada ayat tersebut agar kita senantiasa berbuat kebaikan, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kualitas amal itulah yang akan menentukan apa yang bakal diperoleh di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya akan melihat balasannya. Untuk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang harus dijalani manusia ketika hidup di dunia ini, yang tentu berdampak ke arah kebaikan, seperti dalam hal keharusan orang mencari nafkah hidup, bagaimana cara memperoleh kebutuhan hidupnya di dunia, cara makan, minum, berpakaian, berkeluarga, demikian juga dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungan, seperti dalam bermasyarakat, berorganisasi, dan bernegara, yang semua merangkum dalam hablum minan nas. Demikian juga Allah mensyariatkan kepada kita bagaimana menjalin hubungan dengan Allah secara lebih khusus yang kita sebut dengan hablum minallah, seperti melalui sholat, puasa, zakat, haji, serta berbagai macam doa dan zikir, di mana dalam ibadah-ibadah itu sebenarnya juga terdapat dimensi-dimensi sosial. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang di dalam bulan Ramadan, di mana bulan ini umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa atau saum. Dan ibadah-ibadah yang lain di bulan ini ternyata banyak mengandung pelajaran betapa kita dalam hidup ini perlu menyeimbangkan antara kehidupan kebutuhan jasmania dan kehidupan rohania dengan memperbanyak ibadah, zikir, beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukan, serta berdoa berharap dijauhkan dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Akan tetapi urusan kehidupan di dunia juga tidak terabaikan, seperti kebutuhan makan dan minum. Dan dalam hal ini perlu ditinggalkan pada saat kita berpuasa di siang hari. Namun kita dianjurkan untuk makan sahur sebelum terbit fajar dan menyegerakan untuk berbuka puasa saat terbenam matahari. Pengendalian terhadap makan dan minum itu pada saat berpuasa bermakna sebagai pengendalian terhadap nafsu kita terhadap kenikmatan dunia. Begitupun kita tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan makan dan minum untuk diri sendiri, melainkan dianjurkan juga berbuat untuk orang lain, seperti memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang lain, memberi sedekah, dan mengeluarkan zakat fitrah. Itu semua juga untuk menciptakan keseimbangan kehidupan individu dan kehidupan sosial dikala kita masih hidup di dunia ini yang syarat dan nilai-nilai ukhrawi. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan yang berkualitas yang akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat dan memberikan kebahagiaan kehidupan di dunia. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.